Di dalam hadis nyatakan, hadis qudsi, jika seandainya manusia di muka bumi ini imannya sama seperti imannya seorang laki-laki, sama imannya kepada Allah, semua semuka bumi ini tidak akan nama kekuasaan Allah. Nama ratingnya gitu lah, lebih tinggi. Enggak butuh sih. Beda kan manusia, kalau manusia banyak pendukung berarti kan naik kan harganya kalau pendukungnya, Pak. Nah, Allah Bapak. Atau sebaliknya, jika seandainya di muka bumi ini semua kafir seperti kafirnya seorang laki-laki, al-abjari rajulin, yang paling fajirnya, paling kufurnya seorang laki-laki, sama menentang Allah, semua nggak ada yang beriman kepada Allah satu. Itu pun juga mana kuasa, tidak akan kurang tuh, derajat kekuasaan Allah. Karena oleh Allah dibuktikan alam ini karena kita yang butuh. Karena kita dulunya kita itu siap menerima amanah Allah sebagai pembekalan manusia di muka bumi. Allah berikan untuk pembekalan menjalankan wewenang Allah saja. Ini kan kita di alam arwah, dulu itu alam arwah Allah menawarkan kepada 3, gunung, bumi, langit, penawaran, bentuk penawaran amanah kekuasaan. Yang 3 ini nggak mau, karena bentuknya penawaran itu nggak mau, karena takut ya. Nah, yang nerima manusia, ruh manusialah yang benar. Nah, untuk menjalankan amanah itu manusia makan butuh tempat, bekalnya itu menjadi hak manusia yang harus diberikan sama Allah. Ya, secara kehidupannya, pertama manusia itu butuh hidup. Jadi kalau seandainya kita menjalankan amanah Allah kan harus hidup, harus tubuhnya ada, maka jiwanya doang kan nggak bakal bisa. Jadi karena hidup, udah hidup, manusia itu udah hidup mah banyak kebutuhannya. Butuhlah tempat hidup yang enak, tempat hidupnya yang kita tenang di situ. Makanya Allah buatlah bumi. Ini bumi itu merupakan tempat kehidupan bagi manusia yang memang dirasakan manusia itu enak. Beda jangan di langit atau di planet lain, kan kagak enak. Bumi yang paling enak sih. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Kalian di muka bumi tempat mustaqar wa mata'un, tempat bersenang-senang. Jadi di muka bumi itu tempat diam, sehingga dipakai diam itu kita enak. Dan wa mata'un, tempat kesenangan. Maka semua pun juga di muka bumi oleh Allah sediakan kesenangan kita. Senang mata memandang, senang makanan kita rasa apa aja, itu semua udah ada di Allah. Mata kita memandang lapangan, datar, pegunungan, laut, keindahan apa menurut mata indah udah ada semua. Nggak ditanya dulu kita, nggak ditanya malah pengen ngelihat pemandangan yang seperti apa, nggak ditanya, berawal tahu keinginan kita. Yang bagaimanapun menurut mata kita ada semua. 2 rasa, mataun, kenikmatan, kesenangan, makan makanan. Dari mulai yang manis, yang pahit, yang asam manis, yang asam, yang bagaimanapun rasanya ada. Manusia kan kadang-kadang keinginannya macam-macam ya. Manusia nih rasanya. Jangankan yang manis, yang pahit, yang banget aja kita dimakan. Tembakau, semua tembakau, enak juga ada kan, mau tembakau. Makan aja, pengisi, makan. Asap, coba asap apaan man? Rasanya. Itu manusia tuh man. Tapi oleh Allah itu yang seperti itu pun juga diadain. Diadain, apalagi yang enak. Karena manusia bakal butuh ini, gitu kan? Tahu kan? Betul. Manusia asap aja bisa.
yang pahit, yang manis, yang rasanya kagak jelas juga ada. Pengennya apa aja ada. Nah, kesenangan yang kaitan dengan tubuh. Kuping, senangnya kuping itu mendengar suara apa aja yang terdengar sama kuping kita enak, ada. Nggak usah dipikir. Mau suara manusia, mau suara burung, suara hewan apa aja yang berbentuk suara enak perut manusia itu ada. Enak kita mendengarkan suara. Ini suara burung aja kita manusia itu senang, suara ayam segala. Bahkan manusia karena enak senang suara ayam, nanti kita dikontesin ke ayam. Lagunya apa juga apal, lagu bikin lagu-lagunya. Ini lagu kalau Quran kan bayaki kayak gitu lah. Itu ada adabnya nih kalau saya dulu. Manusia tuh kesenangan apa lagi coba di muka bumi tempat memberikan Allah kesenangan. Nah, kesenangan dikaitan dengan tubuh, hidung, wangi apa aja tuh ada. Dan bingung kita membedakannya. Ini wangi. Di hidung itu bisa membedakan wangi sama bau. Tapi kalau kita teliti di hidung itu ada apaan sih? Karena ada alatnya. Gak ada apa-apa, ini daging doang. Tuh, ngebukal. Tapi itu bisa membedakan yang bau, enak, yang gak enak. Ya, yang bau sama yang wangi. Yang wangi pun juga macam-macam. Yang wangi ini, yang wangi itu bisa dibedain. Tambah alatnya apa di dalamnya? Maksudnya. Nah itu Allah berikan satu kesenangan buat kita di muka bumi. Ini kesenangan tubuh. Yang kedua ada kesenangan kaitan dengan jiwa. Jiwa pun juga harus kan. Nah, ketenangan jiwa itu adalah dekatnya sama Allah. Imannya kepada Allah itu adalah kesenangan. Allah berikan petunjuk, taufik dari Allah, semua adalah ketenangan jiwa. Diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu adalah kesenangan buat jiwa. Nah ini mendapatkan itu semua pun juga fil ardi di muka bumi. Termasuk mendapatkan kesenangan di akhirat. Di sini kita mengupayakan dengan waktu yang sedikit. Apakah kita menentukan kita mau di neraka apa di surga? Selama hidup di sini yang singkat, kita bisa menentukan kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Apa di neraka, apa di surga. Setelah manusia hidup, tempat hidup, kebutuhannya masih banyak. Bisa di tempat hidup, butuh apa? Nah kalau di muka bumi sendirian mau? Enggak. Butuh teman. Teman hidup. Siapa teman hidup? Ya yang hidup. Teman hidup mah. Yang hidup adalah teman hewan, kambing, sama itu teman hidup juga. Kan manusia banyak yang pengen ditemani sama hewan, senang kan? Paling banyak kalau digemari itu teman hidupnya adalah anjing dan anjing, kucing, ayam, wah itu sebagai teman hidup. Ada teman untuk menjalankan tugas hidup manusia. Kan butuh teman, manusia dikembangkan oleh Allah banyak orang. Nah udah banyak teman hidup segala macam ada ya Allah, butuh bekal juga. Nambah bekal hidup apa? Ada bekal rohani, ada bekal jasmani. Bekal rohani jasmani, sandang pangan, semua tadi yang dibutuhkan oleh kita itu semua ada. Baik urusan dengan makanan, kebutuhan, yang kebutuhannya kaitan dengan keindahan, kebanggaan, emas, permata, semua ada. Makanan semua yang rasanya ada semua. Yang kedua ada kebutuhan rohani. Nih, kebutuhan rohani apa? Ilmu. Maka Allah diberikan akal bekalnya supaya dengan akal tersebut bisa memikirkan, melahirkan ilmu pengetahuan. Dan sekaligus Allah diberikan lagi sumber ilmunya, Al-Quranul Karim. Dan termasuk alam ini Allah ciptakan ini merupakan sumber ilmu pengetahuan.
Karena oleh Allah sengaja dibuat makhluk ini ada asbab dan musabab. Nggak langsung Allah kun fayakun. Ada proses asbab musabab supaya bisa dipikirkan secara oleh manusia logis. Lahirnya jadi Allah nyiptain manusia nggak sekaligus. Allah kan bisa sekaligus nyiptain manusia juta. Kun fayakun. Berarti kan nggak ada bapak, nggak ada ibu, kan? Susah. Nggak ada bapak, nggak ada ibu, dan juga tidak akan melahirkan ilmu pengetahuan. Coba kalau ada bapaknya, ada satu sumber, ada bapak, ada ibu, ada maksudnya pengetahuan di situ. Di situ adalah ilmu kandungan, ada ilmu kedokteran. Tuh lahirnya di situ. Ilmu jadi pinter manusia. Ada ilmu kehewanan, ada ilmu pertanian. Ya Allah juga mengadakan tadi nggak harus nanam dulu, Allah bisa aja. Kan buah akun payakun bisa. Tapi kan nggak jadi ilmu gitu kalau kita. Kalau saja tidak dihubungkan dengan sebab dengan musabab. Kalau nanam cabai, biji cabai, buahnya cabai. Kalau biji cabai, buahnya terong bisa nggak? Mungkin nggak? Lah mungkin betul mah, Allah mungkin. Tapi cek adat kagak mungkin. Karena Allah membuktikan itu semua atas dasar ilmu ada. Karena ini sebagai landasan bagi kita. Sebagai landasan juga lahir ilmu pengetahuan. Akhirnya kita bisa menguasai alam, menguasai pertanian, menguasai alam semesta. Menguasai dengan ilmu kita yang diberikan sama Allah, akhirnya semuanya tunduk. Sebabnya dengan Allah berikan ilmu, kita alam ini tunduk terhadap manusia, karena manusia oleh Allah diangkat menjadi manusia, membawa amanah wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Allah menaklukkan apa saja yang ada di muka bumi jami'an semuanya. Dengan asbabnya Allah berikan ilmu, dengan ilmu adat semua bisa dipikirkan oleh manusia, bisa dikuasai oleh manusia. Itu logis. Ini prosesnya. Ini yang namanya Allah nundukin makhluk kepada kita itu melalui ilmu. Jadi wajar, logis secara akal, ada asbab musabab, orang itu tunduk. Karena manusia itu lebih menguasai. Makanya manusia lebih mulianya manusia itu bukan karena kelebihannya manusia dari hewan, akalnya doang. Oleh Allah berikan. Itu yang unggul di manusia. Sehingga dengan akal itu bisa menguasai alam. Bukan karena ketajaman penglihatan. Tajamnya penglihatan kalah malang. Tajamnya ciuman kalah sama anjing. Bisa renang kalah sama ikan. Bisa naik kalah sama monyet. Bisa terbang kalah sama burung. Kuat badannya kalah sama badak. Kulit manusia tuh di emak kuku aja juga sobek, lemah. Tapi manusia tubuh yang lemah ditakutin oleh semua makhluk. Hormat. Ini menghormati atau takuti Allah kan begitu aja. Soalnya malu kalau takut karena takut apa karena hormat gitu. Orang begitu. Yang jelas semua makhluk Allah itu siap diperintah, siap dikuasai oleh manusia. Padahal manusia tuh nggak ada kekuatan. Kalau umpama kalau ada akalnya ini si badak atau si tuntun sama orang, nah lu kadang-kadang kalah, gua suruh luka aja udah, enak aja lu, kan enggak. Manusia khalifah manusia diangkat oleh Allah, pemimpinnya kerbau manusia, pemimpinnya kambing adalah manusia. Aku pemimpin manusia. Makanya nggak lemari macam-macam, dipotong pun juga sih asal dengan catatan pakai atas nama Allah. Itu makhluk Allah, itu teman hidup. Coba kalau misalnya kita nggak punya teman hidup seperti ini, nggak resep punya Allah. Apalagi teman menjalankan tugas Allah, yaitu manusia. Jadi berkembang ke manusia diciptakan sama Allah.
Setelah teman hidup, butuh juga di dalam menjalankan aturan hidup, butuh apa? Butuh contoh. Lengkap banget ya Allah dikasih. Karena manusia tadi menjalankan amanah Allah, menjalankan tugas Allah, butuh contoh. Butuh aturan. Butuh aturan dulu. Biar manusia kagak capek mikirin aturan yang cocok bagi manusia. Udah dibikin malu nih aturan. Ini aturan Allah. Aturan yang kamu jalankan. Ini aturan cocok bagi lu pada manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Biar kagak capek. Kalau mikir aturan kan ribet juga kan. Udah ada aturan dibuat sama Allah, bikin lagi. Pada seharusnya udah bikin yang ada aja lah, daripada capek-capek. Padahal udah jelas itu aturan ini bakal cocok menjadi solusi dalam kehidupan manusia. Karena Allah bikin aturan petunjuk itu untuk apa? Karena dalam yang namanya hidup itu suatu tantangan dan cobaan dari Allah. Butuh penyelesaian. Kalau kita permasalahan apa aja dibutuhkan penyelesaian. Dibuat oleh Allah masalah hidup. Permasalahan hidup, urusan politik, urusan ekonomi, urusan pribadi, urusan apa aja tuh. Yang namanya hidup pasti mendapatkan persoalan hidup pasti. Makanya kalau kita tidak mau menerima persoalan hidup, jangan hidup, udah mati. Yang namanya hidup pasti ada masalah hidup. Nah, solusinya Allah turunkan petunjuk Allah. Selesai. Kalau kita mau percaya mah, untuk bikin lagi. Kan ringan, kita nggak harus mikir musyawarah, ngundang sana, ngundang sini. Kan pakai duit. Bikin aturan. Ini dulu dites dulu, ini cocok apa nih aturan. Nah, ini mah udah perlu dites. Udah pasti cocok. Kagak mau. Manusia tuh. Kan jiwa manusia udah Al-Qur'an jelasin. Walaqad khalaqnal insana lirabbil alamin. Allah ciptakan manusia kepada Tuhannya itu lakanun, banyak nentangnya. Jiwanya begitu. Itu tantangan. Jiwa itu harus dihilangkan oleh kita. Nentang Allah tuh hilangkan. Karena itu jiwa kita begitu. Maunya ngatur, nggak mau diatur orang. Sementara ma Allah mah juga boleh begitu. Hadiyatan mahdiyah. Siap menunjukkan, siap ditun. Siap ngatur, siap itu ya, ceritanya. Itu manusia mah kapan bersiap tangan ngatur, nggak mau diatur orang. Mana-mana pengennya diraja. Banyak ke manusia itu kalau seandainya manusia tidak ngikuti petunjuk Allah pasti kembali kepada asal manusia yang tidak benar. Sifat hewaninya tuh. Lalu tambah sifat syaitan. Sehingga kata Allah dan kata Rasulullah dalam hadis, ya'ti zamanun al-amir kal asad wal wajib kal bi'ab wal ulama wal alim kal kilab wal nasu turun kal bahari. Nanti di akhir zaman akan datang satu masa pemimpin kayak singa. Pemimpin itu singa. Maksudnya singa itu bukan tubuhnya singa, tubuhnya manusia, tapi wataknya watak. Ngaran singa di mana aja pengen jadi raja. Di mana saja dia pengen ngatur. Malah yang lain pengen jadi makanannya dia, gitu ya namanya singa. Nah, kalau pemimpinnya kayak singa, wal wajir kadhi'ab, menterinya segala. Wal alim kal kilab, orang alimnya kayak anjing. Kan hewan semua tuh. Manusianya masyarakatnya bagaimana? Wan nasu kulluhum kal bahaim. Manusia seperti sama dengan kue, sapi, ayam. Jadi nggak ada orangnya kan begitu. Di akhir zaman itu yang dinilai sama Allah orang tuh nggak ada. Bisa bakal terjadi semacam ini. Hewan semua yang dinilai sama Allah kan gitu. Wataknya, ribut tubuhnya mah orang kan. Nah, itu makanya kita itu harus
yakin kita itu butuh sama Allah, beda dengan Allah. Antumul fuqara ilallah, kalian itu sangat membutuhkan Allah. Jangan ikutin orang kafir yang tidak beriman. Orang kafir yang beriman mah innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir. Wa nahnu aghnia. Kami yang kaya. Ya Quran, orang kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan bahwa Allah itu fakir. Wa nahnu aghnia, kita yang kaya. Tandanya Allah fakir apa? Allah mau disembah, fakir berarti. Jadi pemikiran-pemikiran itu pengembalian fakir. Padahal menyembah Allah itu janji kita, bukan Allah yang membutuhkan. Justru kita yang membutuhkan Allah. Bukti kita membutuhkan Allah, tempatnya ya Allah ciptakan, rezekinya semua kebutuhan Allah beri.